Inter Milan singkirkan Torino di Coppa Italia. Manchester City lolos ke final Carabao Cup. Ruben Neves perpanjang kontrak di Al Hilal. AS Monaco keluarkan Pogba dari skuad UCL. Halo Soccer Mania, kembali lagi dengan Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Stuttgart versus Holstein Kiel di perempat final DFB Pokal digelar di Holstein Stadium. Kebuntuan pecah di menit ke-59 lewat Dennis Undav. Stuttgart mengadakan keunggulan pada menit ke-88 melalui Chris Furitz. Di masa tambahan waktu, Karazor kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan ini mengantarkan Stuttgart ke semifinal DFB Pokal dan menjaga tren positif di Euro 10 di semua kompetisi. Deportivo Alaves versus Real Sociedad pada perempat final Copa del Rey. Tuan rumah membuka skor lebih dulu pada menit ke-8 lewat Abder Rebak. Real Sociedad menyamakan kedudukan di menit ke-15 melalui Mikel Oyarzabal. Alaves kembali unggul pada menit ke-29 setelah Tony Martinez menuntaskan penalti menjadi 2-1. Goncalo Guedes membuat skor imbang 2-2 menit ke-76. 4 menit berselang, Ori Oscarson mencetak gol penentu di menit ke-80. Skor 3-2 bertahan hingga akhir laga dan membawa Real Sociedad lolos ke semifinal Copa del Rey. Valencia menjamu Athletic Bilbao di ajang Copa del Rey. Athletic lebih dulu unggul pada menit ke-26 setelah Umar Sadik melakukan gol bunuh diri. Valencia membalas di menit ke-35. Umar Sadik menembus kesalahan dengan gol penyama. Athletic mencuri gol penentu. Inaki Williams mencetak gol di menit ke-90+6 untuk memastikan kemenangan 2-1. Hasil ini mengantar Athletic Bilbao melaju ke babak berikutnya Copa del Rey. Inter Milan versus Torino di perempat final Coppa Italia digelar di U-Power Stadium. Inter membuka keunggulan pada menit ke-35 lewat sundulan Engsyuan Boni. Awal babak kedua, menit ke-48, Andy Diouf menggandakan skor. Torino memperkecil ketertinggalan di menit ke-57 melalui sundulan Sandro Kulenovic. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Inter Milan lolos ke semifinal Coppa Italia dan menunggu pemenang duel Napoli versus Como. Manchester City versus Newcastle United di leg kedua semifinal Carabao Cup berlangsung di Etihad Stadium. Tuan rumah membuka skor pada menit ke-7 lewat Omar Marmoush. City mengadakan keunggulan di menit ke-31. Marmoush kembali mencetak gol. Selang 3 menit, City menambah gol lewat Tijani Reinders. Newcastle memperkecil ketertinggalan pada menit ke-62 melalui Anthony Elanga. Skor 3-1 bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membawa Manchester City lolos ke semifinal Carabao Cup dengan agregat 5-1 dan akan menghadapi Arsenal. Manchester City menjadi tim yang paling sering menembus final piala domestik sejak Pep Guardiola menangani klub tersebut. Menurut data yang dirilis Quaka, City sudah mencapai 9 final sejak pelatih asal Spanyol itu mulai bekerja di Stadion Etihad. Catatan tersebut menempatkan City di atas Chelsea yang mengoleksi 8 final dan Manchester United dengan 5 final. Dari 9 kesempatan itu, City menunjukkan konsistensi di Piala FA atau Carabao Cup. City juga memenangi seluruh 4 final Carabao Cup di bawah arahan Guardiola. Al Hilal mengonfirmasi bahwa gelandang Ruben Neves resmi memperpanjang kontraknya hingga 2029. Keputusan ini menegaskan komitmen Neves untuk tetap menjadi pemain kunci klub Arab Saudi tersebut. Sebelumnya, pada Desember lalu, Neves sempat hampir hengkang setelah tawaran dari klub besar seperti Real Madrid muncul. Neves bergabung dengan Al Hilal dari klub Liga Premier Inggris, Wolverhampton Wanderers, 3 musim lalu dan sejak itu menjadi salah satu pemain penting tim. Trabzonspor dikabarkan telah memulai pembicaraan dengan Manchester United untuk mendapatkan Andre Onana secara permanen. Menurut laporan Turkish Football, kiper asal Kamerun ini saat ini menjalani masa pinjaman di klub Turki tersebut dan menunjukkan performa kuat, membantu Trabzonspor bersaing di zona kualifikasi Liga Champions. Klub ingin mempertahankan Onana yang dipastikan meninggalkan United musim panas ini. Meski biaya transfer menjadi kendala, Trabzonspor berharap keinginan Onana untuk tinggal di kota tersebut memudahkan kesepakatan.
AS Monaco resmi mengeluarkan Paul Pogba dari daftar pemain untuk Liga Champions menjelang laga playoff menghadapi Paris Saint-Germain pada 17 Februari 2026. Keputusan ini disampaikan klub setelah gelandang berusia 30 tahun itu berkali-kali terganggu cedera sejak bergabung pada Juni 2025, termasuk cedera betis yang membuatnya absen sejak Desember 2025. Menurut laporan RMC Sport, Presiden Direktur AS Monaco, Thiago Scuro, mengatakan belum ada kepastian kapan Pogba bisa kembali bermain. AS Monaco menghadapi masalah cedera yang kian bertambah pada Januari ini. Penyerang Ansu Fati mengalami cedera saat laga melawan Rennes akhir pekan lalu dan terpaksa ditarik pada babak pertama. Dalam kemenangan Monaco 4-0, berdasarkan pernyataan resmi klub, pemain berusia 23 tahun itu dipastikan absen pada laga babak 16 besar Piala Prancis melawan Strasbourg. Kekhawatiran juga muncul terkait kemungkinan ia melewatkan derby Ligue 1 melawan Nice minggu ini. Tim medis Monaco akan memantau kondisi Fati. Bek tengah Bayern Munchen Dayot Upamecano dikabarkan akan segera menaikkan perpanjangan kontrak dengan klub asal Jerman tersebut. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, kedua pihak telah mencapai kesepakatan penuh. Kontrak baru ini akan mencantumkan ketentuan terkait biaya transfer bagi pemain Prancis berusia 27 tahun yang tengah diminati beberapa klub. Meski Real Madrid tidak termasuk di antaranya, perjanjian saat ini berlaku hingga musim panas tahun ini. Musim ini, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dalam 26 pertandingan. Achraf Hakimi, bek sayap PSG, menerima hukuman larangan bermain 1 pertandingan setelah menerima kartu merah pada menit ke-73 saat menghadapi Strasbourg. Laga yang berlangsung di Parc des Princes itu berakhir dengan kemenangan PSG. Hukuman ini membuat Hakimi dipastikan absen di pertandingan besar melawan Marseille yang dikenal sebagai Le Classique. Pada akhir pekan mendatang, pelatih PSG Luis Enrique menghadapi tantangan baru dalam menyiapkan timnya tanpa kontribusi salah satu pemain kunci di lini pertahanan. Lille dipastikan tanpa Ethan Mbappé untuk setidaknya 2 bulan mendatang setelah pemain muda itu mengalami cedera tendon paha kanan. Cedera terjadi saat laga melawan Strasbourg. Menurut laporan Footmer 1, Mbappé mengalami robekan parsial pada tendon, bukan robekan total, sehingga waktu pemulihan bisa bervariasi. Tim medis Lille akan memantau rehabilitasi pemain secara ketat untuk menentukan kemungkinan kembali bermain. Meski ada peluang Mbappé kembali sebelum akhir musim, keputusan akhir akan bergantung pada perkembangan pemulihan dalam beberapa minggu ke depan. Borussia Dortmund dikabarkan meninjau kembali masa depan penyerang Fabio Silva setelah performa kurang memuaskan sejak kedatangannya musim panas 2025. Pemain Portugal berusia 23 tahun ini baru mencetak 1 gol dalam 23 penampilan kompetitif. Menurut laporan Fußball.net, klub kini terbuka meminjamkan Silva agar mendapat waktu bermain lebih banyak, membangun kembali kepercayaan diri, dan meningkatkan daya serang. Opsi pembelian permanen disebut tidak diinginkan. Napoli mengonfirmasi bahwa Giovanni Di Lorenzo akan menjalani operasi pada kaki kirinya menyusul cedera ligamen tingkat 2 pada lutut kiri yang diperkirakan membuatnya absen sekitar 2 bulan. Dalam pernyataan resmi klub, dijelaskan bahwa keputusan operasi dilakukan atas kesepakatan bersama untuk menangani masalah kaki yang sudah ada sebelumnya. Tanpa mengubah jadwal pemulihan cedera lututnya, pemain bertahan Napoli itu memanfaatkan situasi cedera untuk memperbaiki kondisi lain, sehingga peluang tampil di playoff kualifikasi Piala Dunia dan turnamen Piala Dunia tetap terbuka. Scout McTominay menegaskan keinginannya tetap bersama Napoli setelah menolak tawaran fasilitas dari klub Saudi yang diperkirakan mencapai 10-12 juta euro per musim, ditambah bonus selama 3 tahun. Menurut laporan Nicolas Kira, gelandang asal Skotlandia itu belum pernah mempertimbangkan opsi tersebut dan berkomitmen untuk melanjutkan karirnya di Naples. Klub sudah menolak tawaran lebih dari 30 juta euro musim panas ini dan kini menyiapkan perpanjangan kontrak hingga 2030 dengan opsi 2031. De Laurentiis menilai McTominay sebagai bagian penting dari proyek teknis klub. Alex Jimenez akan menuntaskan kepindahan permanen ke Bournemouth pekan ini setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di klub Premier League tersebut. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, nilai transfer tetap mencapai 19,5 juta euro dengan kemungkinan tambahan 5,3 juta euro. Kontrak yang ditekan pemain asal Spanyol itu berlaku hingga Juni 2031, mengamankan masa depan jangka panjang di Vitality Stadium.
Biaya transfer dibagi rata antara AC Milan dan Real Madrid, masing-masing memegang 50% hak penjualan pemain. Kiper Girona Marc-Andre ter Stegen akan menjalani operasi pada cedera hamstring kaki kiri yang dideritanya saat menghadapi Real Oviedo. Klub mengonfirmasi prosedur ini dijadwalkan pada Jumat dan waktu pemulihan akan ditentukan setelah operasi selesai. Menurut pernyataan resmi Girona, ter Stegen akan tetap berada di Girona hingga kondisinya pulih sepenuhnya. Pemain yang baru bergabung dari Barcelona awal Januari ini sebelumnya juga tengah memulihkan diri dari operasi punggung. Cedera ini berpotensi membuatnya absen untuk sebagian besar musim. Barcelona dilaporkan mulai mengambil langkah untuk mengontrak Marcus Rashford secara permanen. Menurut Adrian Sanchez, klub Spanyol itu pertama kali menghubungi agen Rashford untuk menyampaikan niat mempertahankan pemain Inggris tersebut musim depan dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah menyepakati pemotongan gaji Rashford yang saat ini tergolong tinggi agar transfer bisa terrealisasi. Tetapi Rashford lebih memilih Barcelona karena melihat peluang lebih besar meraih trofi. Real Madrid menghadapi kemungkinan ditinggal beberapa pemain utama pada musim mendatang. Menurut laporan Mario Cortegana dari The Athletic, Dani Carvajal, Fran Garcia, dan Dani Ceballos memiliki peluang tinggi untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Kontrak Carvajal akan habis akhir musim ini dan kondisi kebugarannya setelah cedera lutut membuat perpanjangan kontrak belum pasti. Fran Garcia kesulitan mendapat menit bermain setelah gagal direkrut Bournemouth. Sementara Ceballos berpotensi pergi karena persaingan ketat dan rencana Madrid mendatangkan gelandang baru. Kylian Mbappe terpilih sebagai pemain terbaik Real Madrid untuk bulan Januari, menegaskan dominasi penyerang asal Prancis tersebut di tim utama. Ini merupakan kali keempat dalam 6 bulan terakhir Mbappe meraih penghargaan serupa. Musim ini, pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 37 gol dari 30 pertandingan, menjadikannya pencetak gol terbanyak Real Madrid. Khusus pada Januari, Mbappe mencetak 6 gol dalam 4 laga dengan catatan selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Newcastle United menegaskan gelandang Sandro Tonali tidak akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari menurut laporan Fabrizio Romano. Klub menilai Tonali sebagai pemain kunci dalam rencana pelatih Eddie Howe dan tidak membuka peluang kepergiannya pada periode transfer tengah musim. Meski demikian, sejumlah klub besar Eropa disebut menunjukkan minat pada pemain asal Italia itu, sehingga kemungkinan pergerakan di bursa transfer musim panas tetap terbuka. Saat ini, Tonali sepenuhnya fokus pada kontribusinya bagi Newcastle. Striker Crystal Palace Eddie Nketiah gagal bergabung dengan West Ham setelah kesempatan senilai 27 juta pound sterling batal karena cedera hamstring. Menurut laporan The Athletic, kesepakatan antara kedua klub Liga Premier Inggris itu sempat disepakati pada awal jendela transfer bulan lalu. Nketiah mencetak 2 gol dari 12 pertandingan Liga musim ini. Namun cedera yang dialaminya saat latihan membuat West Ham memutuskan untuk menarik diri dari transfer. Saat ini, pemain tersebut masih menjalani pemulihan. Harvey Elliott menolak kesepakatan pindah ke Major League Soccer MLS dan memutuskan tetap bermain di Aston Villa. Menurut laporan BBC dari Nick Masiter, pemain pinjaman Liverpool ini mengalami keterbatasan waktu bermain di bawah pelatih Aston Villa, Unai Emery. Dengan hanya 7 penampilan musim ini dan belum mencapai ambang 10 pertandingan yang memicu kewajiban pembelian senilai 35 juta pound sterling. Beberapa klub MLS termasuk Charlotte FC sempat menunjukkan minat sebelum jendela transfer bulan Maret ditutup, tapi Elliott memilih tetap di Inggris. Liverpool menghadapi krisis lini belakang setelah Connor Bradley mengalami cedera lutut serius saat menghadapi Arsenal dan diperkirakan mengakhiri musimnya. Menurut pakar cedera Ben Dinnery, bek sayap itu mungkin absen hingga akhir 2026 atau awal 2027 akibat kerusakan ACL dan tulang. Dengan Joe Gomez, Giovanni Leoni, dan Jeremy Frimpong juga cedera, pelatih Arne Slot terbatas opsi. Sementara menunggu pemain pulih, gelandang seperti Dominic Szoboszlai atau Curtis Jones kemungkinan diturunkan sebagai bek kanan. Casemiro dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris untuk pekan ini setelah membantu Manchester United meraih kemenangan 3-2 atas Fulham. Menurut situs resmi Liga Inggris, gelandang asal Brasil itu memperoleh 51% suara pemilihan berkat kontribusinya yang mencakup 1 gol dan 1 assist pada pertandingan akhir pekan lalu. Persaingan terdekatnya, Hugo Ekitike dari Liverpool, hanya meraih 17% suara. Casemiro menjadi pemain keempat berturut-turut dari Manchester United yang meraih penghargaan ini.
Manchester United menolak tawaran dari beberapa klub Serie A yang ingin merekrut bek Harry Maguire. Mempertahankan pemain asal Inggris itu di Old Trafford. Keputusan ini muncul saat kontrak Maguire memasuki bulan-bulan terakhirnya, tetapi performanya membaik di bawah pelatih sementara Michael Carrick. Menurut laporan Fabrizio Romano, sejak ditangani Carrick, Maguire juga kerap menjadi starter di pertandingan awal Carrick, menunjukkan kepercayaan tim terhadap pengalamannya di lini belakang. Manchester United menghadapi keterbatasan anggaran belanja musim panas mendatang jika gagal lolos ke Liga Champions. Berdasarkan laporan The Athletic, partisipasi di Liga Champions musim depan akan menambah pendapatan klub secara signifikan sehingga memperluas kemampuan belanja pemain. Tanpa kompetisi tersebut, United kemungkinan besar harus kembali meminjam dana seperti yang dilakukan musim lalu melalui fasilitas kredit bergulir yang mendanai pengeluaran 215 juta pound sterling. Saat ini, United telah mengeluarkan 295 juta pound sterling dari batas kredit, menyisakan ruang sekitar 55 juta pound sterling. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.